Gue yakin 100% dari kalian yang mau mulai bisnis pasti mikirnya mau mulai bisnis sama temen. Udah tahu temennya siapa, mau bikin ide bisnis apa. Saran gue, jangan mulai bisnis sama temen. Gue akan kasih tau kenapa dan gue kasih tau solusinya sampai di chapter akhir, tapi intinya, ini riset berdasarkan Harvard, 65% startup itu gagal pasti gara-gara cekcok foundernya. Contoh yang nyata adalah gue. Ada dua kejadian gede. Yang pertama, ternak uang. Kalian sendiri tahu kemarin sempat viral gara-gara apa. Yang kedua, gue nggak perlu sebut perusahaan apa dan co-founder gue yang mana, sampai ada kejadian dugaan nyolong duit dari klien. Yang ngikutin Instagram gue pasti tahu itu siapa, dan intinya, sampai di titik dia nggak happy, gue sebagai partnernya sempat ngancem untuk pengen punya 100% perusahaan secara gratis, atau dia bakal spill semua rahasia gue. Kalau gue sih jujur agak peduli setan. Tapi pertanyaannya, kenapa gue setiap berpartner, dan ini semua secara publik kalian bisa lihat, ada pengalaman buruk dan kenapa gue tetap mau berpartner? Itu pertanyaan yang menurut gue juga ngerasa aneh. Tapi gue punya jawabannya, jadi kalian harus nonton video ini. Karena jawaban yang paling penting adalah, waktu itu gue nggak subscribe. Oke, bercanda, udah lama banget gue nggak kayak gitu. Jadi langsung to the point aja. Intinya ada quote ini nih. Pertemanan yang dibangun atas bisnis bisa jadi hal yang sangat amat indah, tapi kalau bisnis yang dibangun dari pertemanan bisa jadi murder, sebuah pembunuhan. Kita bahas yang paling obvious dan jelas saja. Kalau lu berteman dan nggak pernah punya pengalaman kerja bareng, pas mulai sesuatu yang ada urusan duit, hal-hal kecil ini bisa terjadi. Satu, nggak enakan. Oh, dia teman gua, walaupun dia salah, ya udahlah nanti dia bakal belajar. Nggak bisa bro. Kalau bisnis salah, ya lu bilang salah. Masalah keuangan, kalau misalnya partner, mungkin ada saatnya buat transparan. Oke, lu punya berapa, bisa tanam modal berapa, mau tarik duit berapa, kenapa, dan itu nggak enak kalau ada teman. Nah, terus pembagian hasil. Masalahnya mungkin dikit pas duit kalian masih dikit bisnisnya, tapi kalau duitnya udah banyak, gue kerja lebih banyak, gue kerja lebih dikit, itu pasti selalu ada pembahasan. Dan itu memang terjadi di seluruh pengalaman berpartner bisnis gue. Tapi gue tetap memilih berbisnis dengan partner. Dan ini makin parah kalau misalnya kalian tahu, either kalian sebagai founder atau teman kalian sebagai partner, kalian belum punya emotional intelligence-nya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit berantem, dikit-dikit ngambek. Itu jauh lebih parah. Karena untuk benar-benar bisa pisahin kebutuhan personal sama kebutuhan profesional, itu butuh kedewasaan yang lumayan tinggi. Nggak gampang loh, lu pisahin dunia kerja sama dunia personal, apalagi untuk entrepreneur kayak kita yang personal sama profesional itu udah kayak nggak dipisah gitu loh. Jadi cara yang terbaik tuh apa untuk cari partner bisnis? Dan ini solusinya secara saintifik ya. Satu fakta yang pasti terjadi, mau kalian partner sama siapa, yang profesional, yang mateng, pasti ada masalah. Di organisasi, relationship, atau bisnis apapun, nggak mungkin nggak ada masalah, dan itu nomor satu yang harus diperhatiin. Gimana sih cara kita nge-breakdown partner bisnis yang mau ada masalah apapun, kita bisa tetap profesional dan hubungan personal tetap oke? Sebenarnya step paling simpelnya, mengantisipasi masalah itu. Kalau misalnya dari awal lu sama partner lu, oh kita nanti kalau sukses bakal kemana, itu menurut gue udah di mana-mana di awal tuh selalu ngomongin jeleknya dulu. Nanti kalau gagal gimana, kalau rugi harus tanam modal berapa, kalau misalnya gue ngerasa nggak fair gimana. Jadi sebisa mungkin sebelum partner sama siapapun, apalagi teman sendiri ya, karena gue tahu nih teman pasti nggak enakan kalau bahas duit. Bahas itu dari awal. Nomor 2, ada namanya trust theory. Dan ini cuma kalian dan teman kalian yang bisa ngerasain. Setiap ada calon partner bisnis, kalian harus bisa nanya ke diri sendiri seberapa kalian percaya nih orang. Dan jujur, ini level kepercayaan secara personal dan profesional. Kalau lu cuma percaya secara personal karena ya udah bisa hahihi, itu nggak cukup. Lu harus bisa percaya secara profesional. Harus ada pengalaman atau track record-nya bahwa lu pernah lihat dia kerja bareng, lu pernah kerja bareng sama dia, dan dia pernah lihat lu kerja juga. Jadi ada namanya professional trust di sana, dan antara dua orang, semakin percaya, semakin tinggi performa bisnisnya, dan ini risetnya. Yang ketiga, bisa nggak lu berdua direct communication? Apapun itu harus bisa diomongin dan nggak ada namanya nggak enak. Dan ini biasanya harus dites, bukan cuma ngomong hahihi. Direct communication dites, direct itu ditesnya pas hal-hal yang tidak nyaman untuk dibicara. Nah yang terakhir, dan ini kalian nggak bakal bisa antisipasi, karena setiap ada masalah, orang tuh emosional. Setiap orang emosional, orang tuh nggak rasional, nggak bisa mikir. Yang lo harus figure out adalah dia tipe orang yang punya style conflict resolution-nya kayak gimana. Conflict resolution artinya kalau ada konflik, gimana cara solve-nya. Karena udah pasti ada konflik. Generally ada 3 tipe. Ada yang avoidant, ini menurut gue bahaya. Kalau ada konflik, kabur. Ada the confronter, kalau misalnya ada konflik langsung dihadapi, langsung dihajar. Ada yang namanya the people pleaser, yang penting dia ngomong apapun yang bikin orang suka sama dia. Masing-masing tuh ada plus minusnya, dan kalian harus tahu. Karena kalau salah pilih partner bisnis, itu sama aja kayak bisnisnya hancur dari awal. Sama kayak kalian nyari istri. Gue juga selalu diwanti-wanti, gue takut kalau salah pilih istri, hidup gue bakal sengsara. Bedanya kalau di bisnis, hidup lu bakal sengsara dan lu bakal kehilangan duit. Balik lagi ke poin awal, semua yang pahit itu harus diomongin dulu. Ini kan sama kayak pas rame investasi. Saham untung berapa, kripto untung berapa, semua orang ngomongin bagusnya. Main asal masuk, pas rugi stres. Jadi itu bukan harusnya jadi pelajaran ya. Dan kalau mau belajar investasi, belajar dari orang kaya. Kalau orang kaya, mereka tuh punya aturan. Kalau gue mau make money, aturan nomor 1
satu adalah tidak boleh kehilangan uang. Ini yang kategorinya HNWI dan UHNWI. Cara minimalisir resiko yang gue selalu suka berpartner adalah dengan Nanovest. Apalagi kalau kripto ya, semua perizinan harus lengkap dan mereka ada izin perdagangan fisik aset kripto. Ini yang sekarang kalian harus cek lagi, wajib platform punya. Tapi apa gue bilang kalian pasti untung? Enggak. Tapi kalau kalian mau bangun habitnya, kalian bisa daftar kode ini, masukin 5.000, serendah 5.000, dan ujung-ujungnya sebenarnya investasi itu bukan hitung-hitungan yang terlalu kompleks. Ngerti instrumennya penting, tapi harus diukur berdasarkan profil resiko kalian. Kalau tipenya agresif, mungkin cocok di aset-aset high risk kayak kripto sama saham US. Nah tapi kalau kalian tipe yang konservatif, mau invest santai, bisa alokasi di emas digital, dan di Nanovest jauh lebih fleksibel. Bisa jual beli 24 jam dan aplikasinya gampang banget buat dipakai. Tapi lebih penting lagi adalah ngebangun habit dan konsistensi, plus kalian bisa manage emosional kalian. Jadi nggak ikut main FOMO-FOMO kalau orang bilang semua pasti cuan. Sama kayak cari partner bisnis, kalian harus coba dari yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung komit apalagi modal gede, trial project dulu. Sama kayak di Nanovest kalau takut invest gede taruh 5.000 dulu. Jadi low key aja. Dan mereka setahu gue yang satu-satunya dilindungin asuransi cybercrime dari Sinarmas. Nah, kita lanjut ke poin terakhir nih. Lantas, kalau misalnya kita nggak boleh bisnis sama teman, kita berpartner sama siapa dan harus ngapain? Mungkin ini segmen video yang menurut gue paling penting. Kenapa gue banyak pengalaman pahit berbisnis tapi gue tetap pengen berpartner? Karena kalau kalian ngejalanin sendiri, gak ada yang namanya check and balance. Gak ada tukar pikiran, gak ada teman berdebat, gak ada yang ngemastiin kalau kita ngelakuin hal yang salah. Dan sebenarnya ada faktanya juga, bisnis yang punya partner itu bisa bertahan lebih lama daripada bisnis yang punya sendiri. Pas kita ngomong partner, ini bukan mesti co-founder ya, bahkan mungkin advisor, komisaris, mentor, karena ada namanya check and balance. Kalau definisi temen kalian adalah orang yang kalian sering hahaha, sama kayak quote di awal, lebih baik kalian berpartner sama teman kerja dulu yang pelan-pelan jadi teman personal life. Daripada kalian berpartner sama yang teman personal life, tapi nggak pernah tahu kerjanya kayak gimana, terus kalian berpartner. Simpelnya gini, kalian harus cari partner yang bisa nge-complement apa yang kalian nggak bisa. Kalau misalnya gue thinking, kemungkinan enaknya nih gue cari partner yang lebih feeling. Kalau gue tipe yang keluar dan jualan, kalau bisa gue punya partner yang ngejagain kandang. Kalau gue orangnya jago angka dan analisa dan strategi, kalau gitu gue butuh orang yang jago branding, marketing, dan sales. Dan ujung-ujungnya yang paling penting, setelah semua checklist yang di detik sini kalian udah cek, ini orang sesuai dengan karakter, nilai, integritas yang kalian pegang di hidup kalian atau enggak. Karena walaupun semuanya ke checklist, dan udah ngomongin pahit-pahitnya, bakal ada satu momen yang bakal clash sama value kalian. Misalnya, gue mau bikin produk ini nih, ini cuan banget, tapi gue tahu ini sedikit merugikan orang. Kalau gue sih nggak mau, tapi mungkin partner kalian mau. Jadi simple sih kayak gitu. Gimana? Kalian masih kepikiran mau bisnis sama teman kalian nggak? Saran pribadi gue, mendingan bisnis sama teman kerja dibanding temen yang kalian nggak pernah kerja bareng. See you guys next video. Bye-bye.